Puji Tuhan, kita telah membaca kitab Hagai. Kecil memang kitab ini karena ada 3 pasal yang dituliskan, ya 2 pasal, dan kita memperhatikan kitab Hagai berbicara tentang kembalinya bangsa itu sebab mereka bertobat. Dari Hagai pasal yang pertama kita melihat di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun. Maka datanglah firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan? Kalau kamu berkata bahwa engkau belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, belum waktunya, maka bagaimana dengan rumah-rumahmu yang sudah baik, sudah rapi, sudah dibangun, dipapani dengan baik? Apakah yang baik itu cuma rumahmu dan rumahku hanya menjadi reruntuhan? Apakah benar cuma rumahmu yang boleh diperbaiki dan tidak memperhatikan rumah Tuhan? Satu pertanyaan yang ditanyakan untuk melihat apakah benar, mana lebih dulu yang harus diperbaiki, rumah Tuhan atau rumah kita? Mana yang harus diperbaiki, rumah Tuhan atau rumah kita? Loh, mana yang harus diperbaiki? Rumah untuk Tuhan dibiarkan reruntuhan, dan rumahmu menjadi rumah yang sudah layak pakai. Mana yang lebih benar? Mana yang harus didulukan? Mereka pulang dari Babel. Mereka lihat Yerusalem puing, kebakaran, runtuh, rata tanah. Bukan cuma bait Allahnya saja, tapi sampai kepada seluruh rumah rakyat. Habis. Mana lebih dulu yang harus diperbaiki? Mereka mulai memikirkan, kalau rumah Tuhan dulu, kitanya di mana tinggalnya? Bagaimana anak-anak? Bagaimana rumah kita? Dan Allah lihat mereka mengambil keputusan itu. Mereka papani rumah mereka, mereka bangunkan rumah mereka, mereka jadikan rumah mereka menjadi rumah yang baik. Sedangkan rumahku, kata Tuhan, cuma dibiarkan jadi reruntuhan. Kelihatannya sepele, kelihatannya gak seberapa. Apa sih salahnya? Rumah kita dulu, baru rumah Tuhan. Tapi teguran datang, mengapa engkau papani rumahmu lebih dulu, dan rumah ini jadi reruntuhan? Perhatikan keadaan. Akibat daripada mereka memikirkan rumah masing-masing, maka ayat 6, kamu menabur banyak, membawa pulang sedikit. Kamu makan, tapi gak kenyang. Kamu pakai pakaian, tapi badanmu tidak dihangatkan. Dan tiap orang yang bekerja
memasukkan upahnya pada pundi-pundi yang berlubang. Apakah benar kalau rumah-rumahmu mendapat perhatian lebih dulu? Kita melihat ayat ini dan Allah tidak perlu kompromi. Apapun alasannya, utamakan Tuhan lebih dahulu. Amin. Apapun alasan saudara, tidak menjadi hal yang istimewa kalau rumah kita lebih dulu yang menjadi prioritas mendapat perhatian. Allah kita cemburu. Siapa yang utama dalam hidup? Rumahmu, keperluanmu, pribadimu, atau Tuhan? Mungkin kita berkata, masa segitu amat sih Tuhan? Allah tidak mau tahu alasannya. Utamakan Tuhan. Utamakan Dia dalam segala kehidupan kita. Kata Amsal 3. Coba kita lihat Amsal pasal 3. Dari ayat 1, tapi kita baca ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. 6. Aku percaya dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menegakkan hati-hatimu. Muliakanlah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh apa yang melimpah. dan bencana peperanganmu. Perhatikan didikan Allah. Ini didikan Tuhan, ajaran Tuhan untuk mengutamakan Tuhan di atas segala perkara. Amin. Apapun alasan kita. Mungkin kita berkata, tapi Tuhan, kebutuhan saya kan juga membutuhkan apa yang harus saya berikan kepada keluarga saya. Kalau saya berikan kepada Tuhan lebih dulu, orang akan berkata kamu gak bijaksana. Lebih baik anak istrimu mati dan kamu lebih mementingkan mereka daripada kepentingan rumahku. Ironis memang. Tapi Allah mau tahu apakah kita mengutamakan Tuhan lebih dulu. Tidak ada yang dapat memberikan alasan kepada Tuhan, apapun alasanmu, tapi untuk mengutamakan Tuhan lebih dulu. Itu yang terpenting. Janda di Sarfat yang mendengar Nabi Elia minta roti yang cuma tinggal sebegitu. Apa yang mereka miliki? Tepung segenggam dan minyak sedikit. Tapi ingat, buat bagiku lebih dulu. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, tapi Tuhan. Lalu kita mengemukakan argumentasi kita. Keputusannya adalah aku lebih dulu. Tuhan akan bilang, silakan, keputusan di tangan kita. Tapi apakah benar kalau kita membiarkan taburan-taburan kita menghasilkan yang sedikit? Apa yang kita makan tidak menjadi kenyang, apa yang kami minum tidak menghilangkan kehausan. Allah kita itu
Allah yang cemburu. Apapun yang saudara katakan, Tuhan cuma mau tahu, utamakan aku lebih dahulu. Maka kalau itu kita lakukan, segala perkara akan dilimpahkan kepada kita. Carilah lebih dulu kerajaan Allah. Maka segalanya, tidak peduli apa saja, akan ditambahkan kepada. Cari Tuhan lebih dulu. Mungkin kita berkata, egois banget sih Tuhan, masa semuanya minta diutamakan, lalu akunya bagaimana? Ketika kita mengambil langkah untuk mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tahu caranya memelihara hidup kita. Utamakan Tuhan. Enak hujan begini, tidur, tidur, tidur. Enak di bawah selimut. Jam berapa sih? Aduh, sekali-sekali boleh lah, udah capek. Kalimat tetap menjadi sama, utamakan Tuhan. Dan apa akibatnya kalau utamakan Tuhan? Bangun, saudara. Biar enak-enaknya bobo. Semalam hujan, segar. Rasanya angin yang masuk dari celah-celah itu, aduh, rasanya enak banget. Tapi kalimat tetap sama, utamakan Tuhan. Amin. Kalau besok gerimis lagi, utamakan Tuhan. Daging kita nuntut sekali-sekali boleh lah. Masa kita nggak boleh absen? Emangnya kita jadi pendeta? Enggak kan? Utamakan Tuhan. Siapakah saudara? Jemaat biasakah atau hamba Tuhankah? Tapi kalimatnya tetap sama, utamakan Tuhan. Untuk segalanya tidak perlu diragukan, akan ditambahkan kepadamu. Allah punya catatan, saudara. Berapa banyak kali saudara utamakan Tuhan? Cuma ada dua pilihan. Buang ini buat makan atau buat ke gereja. Kita mulai bimbang, mana akan kita ambil? Mengutamakan Tuhan atau keluarga kita membutuhkan? Hagai dituntut karena kamu buat seperti itu. Hagai berkata, sebab itu kamu hidup kekurangan. Sekali lagi, kembali ke Hagai 1 ayat 7. Perhatikan keadaan. Sekaligus diberitahukan apa yang harus kita buat. Ayat yang ke-8. Naik ke gunung. Bawa kayu, bangun rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu. Ketika kita utamakan Tuhan, maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, cerita rumah itu tidak akan menjadi legenda, tapi menjadi sebuah cerita yang benar. Bahwa pasal 2 ayat yang ke-10, rumah ini kemegahannya akan melebihi kemegahan dari yang semula. Kalau Tuhan diutamakan, kalau Tuhan diistimewakan, maka segala yang dibutuhkan Allah yang sediakan.
Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Benar nggak seperti ini? Firman itu belum berubah. Dia tetap menjadi firman yang sama. Kalau engkau mengutamakan Tuhan lebih dulu, di rumah yang gelap, memang kami tinggal di rumah yang sudah lama dihuni. Ketika orang tua membeli rumah itu, dan sudah pasti sudah mulai lapuk kayu-kayunya, atapnya. Lalu keluarga Charles merencanakan untuk membangun rumah. Lebih dulu yang mana? Kami ada satu rumah tetapi dua bagian. Kami bagian saya adalah pavilion ya, yang di belakang. Ada kamar saya lengkap dengan tempat ibadah. Jadi ketika mereka mulai berpikir untuk merenovasi rumah ini, lalu mereka berkata, yang mana lebih dulu? Rembuklah mereka berdua dan sepakat kata rumah Tuhan lebih dulu. Tapi kalau rumah pavilion yang diperbaiki dulu, kita akan cukup nanti. Untuk rumah kita akan cukup. Mereka berunding lagi, ambil kata sepakat. Udah deh, yang penting rumah Tuhan lebih dulu. Dan benar, mereka bongkar itu pavilion, mereka bongkar semuanya. Lalu mereka mulai memperbaiki, membangun kembali. Jadi uang habis. Lalu bagaimana? Tukang tanya, mau lanjut atau mau sudah? Mereka berkata, kami mau lanjut, tapi kami masih kurang biaya. Yang begitu sih gampang, lanjut saja. Ya kalau tukang sih maunya begitu, lanjut saja. Tapi sekali lagi Tuhan membuktikan, kalau Tuhan diutamakan, maka mulai mengalir berkat itu. Hingga bukan cuma rumah Tuhan yang diperbaiki, tapi sampai keseluruhan rumah itu selesai diperbaiki. Dengan uang yang tidak mereka tahu bagaimana cara Tuhan dapat memberkati. Itu haknya Allah. Menjadi bukti nyata ketika kita mengutamakan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Belajarlah untuk itu. Kemegahan rumah ini akan menjadi kemegahan yang melebihi kemegahan semula. Jangan sisanya bagi Tuhan. Utama kita dulu. Salah sudah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bagaimana tanggapan kita terhadap rumah Allah, baik Tuhan ini tubuh kita, dibandingkan dengan keperluan pribadi kita, mana lebih baik? Kalau rumah Tuhan lebih dulu, maka jangan pernah khawatir. Allah punya cara untuk membuat keluarga alami kebenaran firman Allah. Minimal kita yang doa pagi. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka kata kekurangan tidak ada pada itu. Ya, pasal 2. Yang ada cuma kekurangan. Ayat 16, 17. Sebelum engkau membangun rumah Tuhan, semuanya kurang. Pergi ke lumbung, lihat timbunan gandum yang harus ada 20 kantang, cuma ada 10.
Ketika orang melihat tempat pemerasan anggur harus ada 50, yang ada cuma 20. Ini keadaannya. Kalau kamu tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi mulai ayat 19, hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai hari diletakkannya dasar untuk apa? Rumah kita? Bukan, rumah Tuhan. Maka apakah benih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur, pohon ara, delima, zaitun belum berbuah? Lihat, mulai ketika kita utamakan Tuhan, aku akan memberi berkat. Amin. Ini rahasianya. Gak bisa ditawar, gak bisa, saudara. Saudara mau putar dengan cara saudara, silakan. Seperti itu keadaan. Kurang. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, Allah yang berjanji itu setia. Dan setiap kata firman Allah, ya dan amin. Mulai hari engkau meletakkan 9 bulan pada tanggal yang ke-24 adalah usia kehamilan seorang ibu. Ketika dia mulai melahirkan firman, ketika dia mulai melakukan firman Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu ditelepon, sudah lama sekali. Tapi ditelepon beberapa hari yang lalu ketika saya tanya, halo, siapa ya? Pak Supri, Bu. Saudara ingat Pak Supri? Entah di dunia antah berantah yang mana. Sudah begitu jauh. Saya di Kendari, Bu. Oh ya. Kok sampai Kendari? Bagaimana keadaannya? Waduh, Bu, hancur-hancuran. Loh, kok hancur-hancuran lagi? Ketika mereka mulai datang di tempat ini dalam keadaan benar-benar hancur. Lalu mereka masuk, nyasar, nggak tahu mau kemana katanya, nyasar kemana. Dan mereka minta izin untuk doa. Udah panjang lebar ngomongnya. Saya berkata, Pak, pada waktu pertama, coba Bapak berdamai dengan Tuhan. Saya nggak perlu jawab apa-apa, berdamai dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Kembalilah mencari Tuhan dengan sebenarnya. Lalu minta tempat, saya tunjukkan, silakan masuk ke tempat ini. Ada karpet untuk berdoa. Silakan Bapak mau berdoa dengan cara bagaimana, silakan. Berdamai dengan Tuhan. Perbaiki segala perkara, berdamai dengan Tuhan. Lalu mereka mulai berlutut berdoa. Begitu dilakukan selama 1 minggu, berlutut berdoa. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Dari hidup yang begitu berantakan, mulai datang istrinya hidupnya, Ibu Supri. Hari Kamis saya ingat banget. Dalam kebaktian keluarga, entah nyasar bagaimana, tapi dia masuk beribadah. Dia bersaksi bagaimana kehancuran hidupnya. Lalu dia mulai memperbaiki. Bapak Suprinya datang, mulai sama-sama berdoa, mulai berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan pulihkan. Sampai mereka punya usaha di Kalimantan
batu bara, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Lalu pindah ke Cibinong. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Tapi ketika Pak Supri menelpon beberapa hari yang lalu itu, karena Ibu Supri atau Ibu Murni namanya ya, itu masuk rumah sakit. Kondisinya parah untuk jantungnya. Dan sekali lagi dalam kehancuran mereka. Jadi sudah berantakan. Anaknya menikah dengan siapa nggak tahu. Tapi ketika anaknya lahir, dari cucunya maksudnya, ketika anaknya lahir, suaminya pergi tinggalkan. Kehancuran lagi ditemui. Ayat ini yang diambil, dipegang. Kalau saya baca ini jadi ingat gitu. Ayat ini yang dipegang, saya ingat Bu. Bagaimana ketika kita, Ibu berkata dalam Hagai pasal 2, ketika kita melahirkan firman itu. Sebab ketika kita melahirkan firman, maka di situ Allah akan melakukan tindakannya, menyelamatkan kita. Lakukan firman Tuhan, utamakan Tuhan. Kita boleh beralasan A sampai Z untuk kepentingan pribadi, boro-boro ngasih Tuhan buat makan aja gak cukup, itu salahnya. Kalau kita mau bertindak, Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu. Cerita tentang ibu janda di Sarfat itu bukan sebuah legenda, tapi sebuah pengalaman hidup seorang ibu janda yang percaya kepada Tuhan. Ketika musim kemarau panjang, ketika musim kelaparan belum selesai, ibu janda dan anaknya gak mati-mati. Karena tepung itu tetap ada dan minyak itu tetap ada. Sampai kelaparan itu berakhir. Ada cara Allah, tapi lakukan caranya Allah. Jangan ambil cara kita. Sebenarnya mudah, saudara. Kalau kita mau lakukan dengan iman, mudah. Untuk merubah hidup yang penuh kekurangan menjadi hidup yang berkelipat sebenarnya mudah. Dan saya ingin semua jemaat Bulan Serai belajar untuk berdamai dengan Allah, mengutamakan Tuhan. Maka jangan pernah khawatir, Allah genapi janjinya. Gak akan kekurangan, tidak akan. Selama kita belum ambil tindakan ini, kita tetap akan berada di dalam lingkaran setan. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Masa sih orang cari Tuhan kekurangan? Mana ada sebenarnya. Kalau sampai keluarga berkata, lah katanya kamu gereja, kok gak kaya-kaya? Lanjutkan, lakukan firman Tuhan. Perhatikan keadaan, kata firman Allah. Perhatikan keadaan. Kalau sampai kamu hidup dalam kekurangan, perhatikan. Jangan orang lain yang kita kritik. Perhatikan pribadi kita, keadaan kita, perhatikan. Ada apa dengan aku Tuhan? Tunjukkan. Kekurangan-kekurangan. Coba pelajari di mana letak kesalahannya, di mana kekurangannya, di mana. Dan kita nggak mau salah dengan Tuhan. Allah kita itu Allah yang tepati janjinya. Amin. Tepati, saudara, tepati janjinya. Kalau kita lakukan benar seperti kata firman Allah, maka Allah benar juga menunjukkan kebenarannya. Mulai hari engkau meletakkan dasar bait Tuhan, dasar
itu adalah menzbah. Apa dasar bait Tuhan? Oh, kita pikir apa ya? Dasar bait Tuhan dalam kitab Esa. Sebelum bait Tuhan itu dibangun, lebih dulu yang dibuat adalah menzbah. Itu dasar menzbah. Kalau kamu lakukan, boleh saudara mau tahu ayatnya untuk dibaca di rumah ya. Lanjutkan pembacaan saudara nanti di rumah. Betulkah yang dikatakan di dalam kitab Esa pasal yang ke-3 ayat yang kedua? Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara para imam dan Zerubabel beserta saudara-saudaranya membangun menzbah Allah. Ayat 3, mereka mendirikan menzbah itu di mana? Di tempatnya semula. Mereka buat kembali korban persembahan pagi dan petang. Esra 3 ayat 2, 3, 4. Dan mereka lihat bagaimana mereka diberkati Allah. Tuhan, utamakan Tuhan. Ini bukan teori saja. Silakan dibuktikan. Kalau kita utamakan Tuhan, boro-boro kurang. Saudara nggak tahu kantong mana yang belum terisi. Semua kantong penuh. Kantong-kantong celana sekarang kan banyak sekali kantongnya. Ada berapa kantong? Sampai di depan, di belakang, semua dikasih kantong. Gak tahu lagi kantong mana yang belum terisi. Selalu ada. Kalau sekarang, apa yang mau diisi di kantong? Biar cuma satu kantongnya masih kempes. Tapi utamakan Tuhan. Lalu saudara akan lihat betapa firman Allah itu benar. Dia tidak akan berjanji cuma sekedar janji, tapi dia berjanji dan dia tepati janjinya. Ya